Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ada di tayangan Hidup Bersama Al-Quran edisi spesial dari Tafsir Al-Misbah. Abiku, apa kabar? Alhamdulillah. Sudah di bulan Ramadan, terima kasih sudah menyaksikan. Dan di episode pertama ini kita akan berbicara tentang Quran Surat At-Tur, ya Bi. Dan banyak sekali hikmah yang akan kita pelajari sama-sama. Tetapi ada satu hal yang mungkin berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Soal sumpah. Apakah ada di antara teman-teman yang menyaksikan yang sering bersumpah? Digunakannya untuk apa? Dan apakah Allah pernah bersumpah dan kemudian apa hikmahnya? Kita dengarkan penjelasan Abi. Silakan Abi. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan jelaskan insyaallah surah At-Tur. Surah At-Tur terdiri dari 49 ayat. Intinya berbicara tentang peringatan keras Tuhan. Ulama-ulama berkata bahwa peringatan di surah ini unik. Di samping keras, kalimat-kalimatnya tegas, tetapi indah sekali, mengandung makna yang dalam sekali, bahkan ritmenya pun sangat indah sehingga benar-benar bisa mengetuk hati mereka yang belum percaya. Kita lihat, Wat-Tur, wa kitabim mastur, fi raqqim mansyur, dan seterusnya. Begitu seakan-akan bersajak walau tidak bersajak. Nah, mari kita lihat yang pertama. Tuhan bersumpah, Wat-Tur, demi At-Tur. Ulama-ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan At-Tur. Kalau dari segi bahasa, kata Tur itu berarti gunung yang dikelilingi oleh pohon-pohon. Tetapi banyak ulama yang memahami kata Tur di sini, gunung di sini sebagai gunung tertentu, yaitu Gunung Sinai. Gunung Sinai. Di mana Nabi Musa memperoleh wahyu, memperoleh the Ten Commandments. Itu berada di Sinai, Mesir, dan di samping sekarang ini di samping gereja San Kadrid. Disitulah Nabi Musa menerima wahyu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan tempat itu untuk menekankan suatu hal yang akan kita lihat pada ayat-ayat berikut. Sumpah Allah yang kedua adalah Wat-Tur wa kitabim mastur, dan kitab yang tertulis rapi. Apa kitab yang tertulis rapi itu? Kalau dikaitkan dengan At-Tur dalam arti tempat Nabi Musa menerima wahyu, maka itu adalah Taurat. Jadi Tuhan bersumpah demi kitab suci Taurat. Kitabim mastur. fi raqqim mansyur. Tertulisnya di mana? Di sini dikatakan Fi raq itu alat yang digunakan untuk meletakkan tulisan kertas. Tapi dulu sebelum ada kertas, orang-orang menulis di kulit, di pelepah korma, di tulang, di batu dan lain-lain sebagainya. Itu artinya rock. Tapi banyak ulama di sini yang memahaminya dalam arti kulit, yang tertulis di kulit. Baru Allah bersumpah yang selanjutnya itu wal baitil ma'mur. Nah ini bait, kita mau lihat dulu bait. Bait itu artinya rumah. Tapi mengapa rumah dinamai bait? Karena bait itu terambil dari akar kata yang dari sana tersusun kata malam. Okay. Di malam hari itu ada ketenangan. Di malam hari itu ada keterhentian dari gerak yang menyibukkan. Nah, Al-Baitil Ma'mur, rumah yang mengantar seseorang untuk merasakan kemakmuran dan kesejahteraan hatinya. Rumah apa itu?
banyak ulama berkata itu yang dimaksud dengan Al-Baitul Ma'mur adalah suatu bangunan di langit yang ketujuh yang tempatnya persis seandainya dia turun ke bawah itu persis sama dengan Ka'bah. Oke. Nah, Tuhan bersumpah dengan itu. Di sana dikatakan bahwa Al-Baitul Ma'mur ini oleh Nabi di situ setiap hari ada 70.000 malaikat yang berkeliling di sana, dan sekali berkeliling tidak lagi mereka datang karena yang lain antri untuk berkeliling. Saking itu, dan itu yang menyebabkan kemakmurannya karena itu. Baik. Kenapa makmur? Karena hati tenang. Itu sebabnya juga Ka'bah. Ada yang mengatakan di sini yang dimaksud Ka'bah, tapi pendapat itu tidak banyak didukung oleh ulama. Ka'bah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke sana dia akan merasakan ketenangan. Memang banyak orang berkata kalau berkunjung ke Ka'bah itu hati tenang, terlupakan rasanya segala kesibukan, terlupakan segala problem karena kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ella mau potong sedikit karena ini dalam suasana wabah. Banyak yang kemudian bertanya Ka'bah sepi, Bi. Apakah itu berarti tidak ada yang memakmurkan pada saat dia ditutup, dan supaya itu kegelisahan yang dirasakan pada saat di awal-awal kita melihat ini? Bagus sekali, bagus. Yang pertama dulu kita harus tahu bahwa kalau seandainya sampai sekarang belum ada keputusan barangkali ya Ka'bah itu tidak ada haji tahun ini atau tidak ada umrah, maka itu bukan untuk pertama kalinya. Okay. Dalam catatan kerajaan Saudi Arabia sudah ada sekitar 40 kali tidak terjadi secara massal orang berkunjung ke Ka'bah. Terus yang kedua yang harus kita sadari bahwa memang sejak semula ketika Allah mewajibkan haji itu diberikannya catatan bagi siapa yang mampu ke sana. Salah satu bentuk kemampuan itu adalah rasa aman terhadap diri dari penyakit atau musuh, rasa aman untuk yang ditinggal. Jadi kita tidak usah terlalu risau kalau seandainya ini tidak ada. Itu ada ungkapan menyatakan begini, kalau Anda tidak dapat berkunjung ke rumah kekasih, undanglah kekasih ke rumah Anda. Nah, insya Allah mudah-mudahan kesempatan Ramadan ini jadi kesempatan untuk mendapatkan ketenangan, kemakmuran walau di rumah masing-masing. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita mengundang. Oke. Wal baitil ma'mur was-saqfil marfu, dan demi saqf, atap yang ditinggikan. Apa itu atap yang ditinggikan? Langit. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang maha tinggi ini, yang kita tidak tahu berapa batasnya, ya toh. Baru dia katakan wal bahril masjur. Ini aneh, ini ayat. Ada yang mengartikan al-bahril masjur itu adalah laut yang dipenuhi oleh air. Tapi ada pendapat lain yang kini sudah dibuktikan melalui penelitian bahkan ada video-videonya. Lautan itu, di bawah lautan ada api. Di bawah api ada laut lagi. Jadi al-bahril masjur diartikan sebagai laut yang terdapat di bawahnya api. Oke. Jadi hal yang luar biasa. Dan itu bisa, Abi biasa siapa yang mau lihat bukalah di internet, di YouTube, Anda akan melihat gambar-gambar yang diambil dari video menunjukkan bahwa itu. Jadi apa interpretasinya di tafsir? Abi bilang laut merah kah atau apa? Boleh jadi laut merah itu. Waktu Abi tulis ini sekian tahun yang lalu, Abi belum menemukan bahwa itu ini karena ini mungkin baru ditemukan tahun 2000 sekian. Ya toh? Jadi kalaupun kita katakan laut merah, merahnya itu karena bara api yang naik. Jadi dia mengumpal ke atas, membawa tanah-tanah, itulah yang menjadikan gunung-gunung dan gunung Merapi. Ya toh? Tuhan bersumpah dengan itu, wal bahril masjur. Baru dia katakan, inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya siksa Tuhanmu itu pasti terjadi. Mari kita lihat sekarang sumpah. Mengapa Tuhan bersumpah? Tuhan bersumpah yang pertama
untuk meyakinkan orang yang ragu. Dan yang kedua, sumpahnya itu disertai dengan bukti kenapa itu pasti terjadi. Bagaimana ini? Gunung yang begitu tegar, siapa yang menciptakan? Allah. Langit yang kita lihat meninggi ini tanpa cagak, Allah. Allah. Ya kan? Lautan, kitab suci yang datang ini, itu semua bukti kuasa Allah dan rahmatnya, sehingga untuk meyakinkan yang ragu atau yang belum punya pendapat, datanglah sumpah Tuhan. Nah, memang kalau manusia untuk bersumpah disyaratkan bahwa jangan bersumpah kecuali dengan nama Tuhan atau sifat Tuhan. Kenapa? Karena sumpah itu bergandung di dalamnya dari manusia. Kalau saya bohong, saya bersedia dikutuk Tuhan. Maka jangan sering-sering bersumpah. Al-Quran berpesan, la taj'alullaha urdatan liaimanikum. Jangan jadikan nama Allah itu sebagai alat untuk terus mengucapkannya, sehingga engkau tidak dipercaya kalau sering mengucapkannya. Jadi betul-betul tidak boleh ngegampangin gitu ya, Bi? Tidak boleh menggampang. Dan contoh yang Allah tunjukkan di pembuka surat At-Tur ini adalah bahwa bersumpah atas sesuatu yang sesungguhnya keniscayaan, sesuatu yang agung dan kebesarannya, dan sekaligus membuktikan bahwa siksanya pun itu sebetulnya niscaya gitu. Pasti terjadi. Dan masih ada di sini lanjutannya di ayat 8, malahu min dafi. Tidak ada yang bisa menampinya. Tidak ada sesuatu yang menampi kedatangan siksa Allah. Pasti terjadi, sehingga kita pun perlu berhati-hati tadi seperti yang Abi sampaikan pada saat bersumpah hanya pada hal-hal yang kita percaya, pada tempatnya, pada sesuatu yang sesungguhnya memang menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, masih banyak pertanyaan, masih banyak hal yang perlu didalami tentang Quran Surat At-Tur ini. Jangan kemana-mana, saksikan bagian berikutnya dari Hidup Bersama Al-Quran, Special Edition dari Tafsir Al-Misbah. Cariustadz.id adalah sebuah platform yang membantu menghubungkan umat dengan jaringan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten di seluruh Indonesia. Cariustadz.id didirikan oleh Pusat Studi Al-Quran untuk Islam yang rahmah dan kebaikan bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan tentang Quran Surah At-Tur, surah ke-52, kelompok ayat 1 sampai dengan 10, dan masih bersama Abi. Saya akan mulai dengan pertanyaan dulu ya, Bi. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ega dari Solo. Bagaimana dengan orang yang berani bersumpah padahal dia berbohong? Yang akan menjawab adalah Ustadz Saifullah, alumni Pendidikan Kader Mufasir Pusat Studi Al-Quran. Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bersumpah, yang menyengaja dari hatinya, kemudian dia melanggarnya, maka dia membayar kafarat. Yang pertama, dia memberi makan 10 orang, atau dia memberikan pakaian kepada mereka, atau dia memerdekakan budak. Kalau ketiganya dia tidak bisa, maka dia berpuasa selama 3 hari. Ada yang mengatakan berturut-turut, ada yang tidak mesti berturut-turut. Kalau seandainya dia bersumpah, sebenarnya dia berbohong, sesungguhnya dia bisa melakukan 2 kesalahan. Yang pertama, dia sumpah palsu. Yang kedua, dia melanggar sumpahnya. Maka dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti bertaubat, memohon ampun, menyesali dan tidak akan mengulanginya. Juga dia harus membayar kafarat. Ini bagi orang yang bersumpah tapi dia sesungguhnya berbohong. Terima kasih banyak Ustadz Saifullah. Ustadz Saifullah adalah salah satu ustadz yang juga bergabung di jaringan Cariustadz.id. Abi, selain pertanyaan Mbak Ega tadi, sebetulnya Ella juga banyak pertanyaan tentang ayat ini karena berbicara tentang siksa untuk para pendusta, menggambarkan hari yang sepertinya luar biasa menakutkan untuk manusia. Apa sesungguhnya makna tafsir dari ayat-ayat ini? Bagus. Jadi
Ini dikatakan di sini, kita kembali dulu untuk menjawab itu tadi. Sesungguhnya siksa Tuhanmu sungguh pasti akan terjadi. Malahu min dafi, tidak ada untuk kedatangan siksa itu min dafi. Kalau dalam bahasa Arab kita bisa berkata malahu dafi, tapi di sini dia tambah min. Nah, tidak ada bagi siksa yang pasti datang itu sedikit pun yang mampu untuk menolaknya. Jadi tidak bisa ditolak sama sekali. Boleh jadi ada siksa yang lain yang Anda bisa tolak. Ya, tapi kalau siksa Tuhan yang bakal terjadi di hari dan ini siksa, kata ayat ini, yauma tamurus sama umauran. Itu terjadi pada saat langit ini bergoncang, bergelombang naik. Jadi siksa yang dimaksud di sini adalah siksa di akhirat. Jadi bukan siksa di dunia. Ini tidak berbicara tentang siksa di dunia. Siksa di dunia bisa bermacam-macam. Salah satu bentuk siksa itu adalah peringatan. Itu yang kalau orang bilang musibah gitu atau azab atau apa? Iya, Al-Quran menggunakan untuk itu musibah, ya toh. Azab digunakannya untuk yang durhaka, ya toh. Yang durhaka pun disiksa, tetapi boleh jadi siksaan untuk para durhaka itu merupakan peringatan untuk dia. Sama wabah ini ya dianggap ini peringatan, ya kan? Tapi kalau udah dapat azab di dunia, kemudian di akhirat akan dapat lagi atau ada kemungkinan di dunia nggak dapat, kemudian baru dapat di akhirat atau gimana? Disitulah kebijakan Tuhan, ya toh. Yauma tamurus sama umaura. Pada hari datangnya siksa itu, engkau akan melihat bahwa langit ini bergoncang. Naik ke atas, turun ke bawah, terhempas ke kiri, terhempas ke kanan. Itu kiamat. Baru dikatakan, dan goncangan itu mauran, goncangan yang sangat keras. Kita sekarang biasa saja merasakan ada goncangan, tapi tidak keras. Nah, watasirul jibalu saira. Gunung-gunung bergerak. Istilahnya di sini tasir, bergerak, berjalan dengan perjalanan yang keras, yang kuat. Nah, kita mau lihat sekarang. Pembicaraan Al-Quran tentang gunung itu bermacam-macam. Aneh bahwa sejak turunnya Al-Quran sudah menyatakan begini tentang gunung. Wataral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marras sahab. Kamu lihat gunung, kamu kira dia menetap, padahal sebenarnya dia bergeser. Gunung itu bergeser sampai sekarang lempeng. Tapi itu pergeserannya di dunia. Adapun di akhirat pergeserannya begitu keras sampai dia tercabut dari akar-akarnya. Al-Quran antara lain melukiskan apa? Watakunul jibalu kal ihnil manfush, hancur lebur sehingga menjadi seperti kapas yang berterbangan. Di ayat lain dikatakan semua menjadi rata sehingga tidak ada lagi benjolan-benjolan di bumi. Itu pembicaraan di hari kiamat. Nah, maka fawailun yauma idzin lil mukadzibin, maka kecelakaan yang besar pada hari itu untuk para pendusta, para pembohong, para pengingkar ajaran ini. Ini kita punya ayat 10 ayat. Ya Allah. Menakutkan, sama seperti tadi gambaran Abi di pembukaan, tegas, tapi di sisi lain juga tadi Abi katakan ada indahnya, ada kepastian di situ. Betul. Bagaimana caranya kita bisa menghadapi peringatan-peringatan ini tapi dengan kacamata yang tetap positif seperti yang Abi sampaikan tadi. Ya, jadi begini. Yang pertama tuh kita harus mengenal Tuhan. Ada ungkapan Al-Quran yang menyatakan bahwa kalau engkau apapun yang menimpa engkau itu, kalau itu rahmat itu dari Tuhan. Tapi kalau itu musibah, itu adalah ulah kamu. Wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Cari sebabnya. Jadi pada prinsipnya kita
wajar takut, tetapi dalam saat yang sama kita harus optimis bahwa Tuhan Maha Baik. Dan itu adalah penutup untuk uraian tentang Quran Surat At-Tur ayat 1 sampai dengan 10. Takut wajar, harus terus mengingat tentang keniscayaan dari azab Allah, keniscayaan dari hari kiamat, tetapi mari kita hadapi dengan penuh optimisme. Kita punya kendali untuk kemudian memilih mendapatkan rahmat Allah dan bukan siksanya. Terima kasih sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.